Halo, halo, halo. Oke guys, kita kali ini akan membahas tentang alur cerita dari Bleach pada komik episode 611. Pada episode 611 ini adalah lanjutan dari anime yang sudah ditayangkan di episode 610. Jadi ini lanjutannya dan belum dianimekan ya. Oke, mari kita bahas filmnya. Pada komik Bleach chapter 611 dimulai oleh kekalahan si botak, di mana si botak ini sedang melawan Yahava. Kita tahu sendiri pada anime kemarin si botak ini berhasil mengalahkan Yahava sebenarnya, karena pada nama Yahava diganti dengan semut, kemudian Yahava diinjak dan jatuh ke bawah. Namun ternyata Yahava masih selamat dan juga akhirnya kembali untuk menantang si botak. Di sini si botak langsung terkapar akibat serangan dadakan dari Yahava. Kemudian Yahava berkata bahwa kekalahan dari si botak ini sudah diramalkan oleh si Yahava. Hanya saja kesalahan dari si Yahava ini adalah ramalannya meleset hanya 3 jangka. Kemudian di sini panel diperlihatkan bahwasanya Squad Zero telah dikalahkan. Padahal di anime kemarin Squad Zero mengeluarkan bangkainya dan bisa mengalahkan 4 dari pengawal Yahava. Tapi ternyata itu semua hanyalah ilusi. Dan akhirnya Squad Zero di sini sudah terkapar dikalahkan semuanya. Kemudian di sini Yahava menuju kastil milik Soul King dan akan mengalahkan Soul King. Di sini Yahava mulai datang ke Soul King. Kemudian mengatakan bahwa Soul King akan dikalahkan oleh Yahava. Tiba-tiba terdapat tongkat yang di dalamnya terdapat Inoue dan kawan-kawan, termasuk di sini ada si MC karakter kita yaitu si Kurosaki Ichigo datang di istana Raja Roh. Kemudian siapa ya ini yang punya kekuatan tangan pukulan hebat itu loh. Dia mengatakan sepi sekali apa yang terjadi di sini. Ternyata di sini si Squad Zero sudah dikalahkan dan akhirnya si Ichigo ini mendapat suara dari Ichibe atau si botak mengatakan bahwa panggil namaku Ichigo agar si botak ini bisa hidup lagi. Setelah Ichigo memanggil namanya, ternyata Ichibe atau si botak ini akhirnya hidup kembali. Kemudian si botak ini mengatakan bahwa jika si botak ini telah dikalahkan dan seseorang memanggil namanya, maka si botak ini akan bangkit dari kematian. Dan si botak ini mengatakan bahwa dia akan bisa membangkitkan si Squad Zero dengan mudah, maka tidak perlu khawatir. Tapi ada hal besar yang perlu dikhawatirkan, yaitu si botak ini meminta kepada Ichigo untuk menghentikan Yahava, karena ternyata si botak ini tidak mampu untuk mengalahkan Yahava. Hahaha, bahwasanya ternyata Squad Zero tidak sekuat yang dibayangkan juga ya. Pada awal-awal chapter kemunculan dari Squad Zero itu seakan-akan sebagai Shinigami senior di atas Gotei 13. Tapi ternyata di sini mereka melawan 5 orang pun ternyata juga kalah. Apakah kekuatan seperti ini dari Squad Zero? Kemudian kalau kita melihat di chapter terakhir Bleach, ternyata dari 4 orang yang tidak bisa dikalahkan Squad Zero bisa dikalahkan oleh para kapten. Apakah kapten itu tidak naik menjadi Squad Zero ya? Seharusnya para kapten yang bisa mengalahkan Stand Ritter itu bisa diangkat menjadi Squad Zero. Tapi ternyata kayaknya Ichibe atau si botak ini tidak ya. Kemudian si botak ini mengatakan bahwa kepada Ichigo dan teman-temannya dia meminta tolong untuk melindungi Raja Roh, karena keadaan Raja Roh sudah sangat berbahaya di hadapan si Yahava. Panel berlanjut pada si Raja Roh yang telah ditusuk oleh Yahava. Kemudian si Yahava itu bilang, "Selamat tinggal wahai ayahku," yaitu Raja Roh. Oke, ternyata di sini si Yahava itu adalah anak dari Raja Roh ya guys. Kemudian di sini ternyata si Yahava itu dengan kepribadian dan juga idealismenya, dia tidak menerima ide dari si Raja Roh dan akhirnya dia bisa menumbangkan Raja Roh dan memiliki kekuatan membaca masa depan. Wow, benar-benar kekuatan yang mengerikan ya dari si Yahava ini. Akankah Ichigo dan kawan-kawannya bisa mengalahkan Yahava? Yang mesti bisa lah, karena kan Ichigo adalah si MC kita semua dan dia memiliki kekuatan dari si Stand Ritter dan juga dari Shinigami dan juga dari Holo ya. Memang benar-benar OP sekali ini si Ichigo. Oke, kita lanjutkan besok untuk chapter berikutnya ya guys.